Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Intan dalam mata kuliah kimia, analitik dan anorganik. Minggu kemarin kita sudah libur panjang. Kalian pada liburan kemana? Pasti ini ya, yang biasanya di rumah saja mungkin sudah mulai berani untuk keluar rumah. Seperti Bu Intan kemarin sudah pulang ke kampung halaman, yaitu di Madiun. Alhamdulillah kemarin lancar semua, tapi tidak kemana-mana, hanya ke rumah orang tua ibu. Dan hari ini kita membahas mengenai termodinamika. Kita double pertemuan kelima kemarin dan pertemuan keenam hari ini. Semoga cukup waktunya. Ya. Ibu akan share screen PowerPoint Ibu. Kita mulai termodinamika yang pertama. Apa itu termodinamika? Mengapa kita mempelajari termodinamika? Semua ini akan kita bahas hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di termodinamika kimia yang part kedua, yaitu pertemuan ke-6. Nah, nanti apabila waktu tidak cukup, minggu depan kita akan bahas kembali lanjutannya, sehingga kalian bisa lebih paham dalam menguasai materi ini dan bisa lebih tahu apa itu tentang termodinamika kita. Ya. Yang termodinamika pertama ada suara ibu, tapi yang termodinamika kedua, karena kemarin sudah sangat malam, Bu Intan belum sempat untuk merekam suara Bu Intan. Jadi hari ini aja ya kita bahas bersama ya, dan mendengarkan suara ibu. Ibu slideshow dulu. Sebelumnya, kalian yang ada di IPA dulu, SMA, apakah pernah mendengar apa itu termodinamika? Apakah baru hari ini mendengar dari Ibu Intan? Kayaknya ada yang sudah pernah mendengar, ya, pernah dengar aja, tidak harus mengerti, tapi mendengar apa itu termodinamika. Biasanya ada juga termodinamika itu dalam ilmu fisika di SMA dulu. Ini ada keterkaitan, ya. Tapi hari ini Bu Intan akan membahas termodinamika dalam ruang lingkup kimia. Nah, Bu Intan ingin tanya dulu, kalau dilihat dari kata termo dan dinamika, apa itu termodinamika? Nah, kita akan bahas ya. Sebentar, mohon ditunggu. Sudah terlihat semua PowerPoint Ibu ya? Sudah tampak? Sudah. Oke. Sudah mulai kelihatan. Nah, sebentar. Ini ada suara Ibu. Mungkin kalau kalian dengarkan, ya. Nah, oke, Bu Intan akan mengganggu ya. Kalau gitu gini aja, tidak usah di slideshow terlihat ya. Nah ini, seperti ini, termodinamika kimia. Ini pengertian sederhana dari kata termo. Termo itu panas, ya. Temperatur termo kalau kalian dulu adik-adik kalian pada saat bayi, kemudian panas pasti diukur dengan termometer, ya. Kalian pernah dengar ya termometer. Nah, alat pengukur untuk panas. Nah, termo ini berkaitan dengan panas atau suhu. Ya, yang dikhususkan yang dimaksud dalam ilmu ini, termo itu di sini adalah jenis panas. Sedangkan dinamika adalah perubahan. Jadi, ada perubahan panas di dalam hukum termodinamika yang pertama. Kajian mengenai perubahan panas ya, dan bentuk-bentuk energi lainnya yang menyertai reaksi kimia.
Kalau Bu Intan tanya ke kalian tentang energi, pasti kalian pernah mendengar. Ada energi panas, ada energi listrik, ada energi gerak ya, statis, energi apa lagi? Bumi, gravitasi, ada lagi? Dulu pada saat SMA? Ada yang tahu? Oke, jadi energi ini yang kita pakai dalam termodinamika kimia. Tidak hanya panas saja, tetapi energi-energi lainnya bisa kita kenal di dalam keilmuan termodinamika kimia. Jadi itu berasal dari kata ya. Termodinamika adalah pengertian sederhananya dari kata termo itu panas, sedangkan dinamika itu perubahan. Ada kajian di dalamnya, kajian mengenai perubahan panas dan bentuk-bentuk energi lainnya yang menyertai reaksi kimia. Oke, memasuki slide yang kedua. Di sini kalau kalian lihat, ya sebentar. Nah, tahukah kalian apa itu driving force? Driving force itu semacam pergerakan spontan. Coba kalau kalian Bu Intan imajinasikan gini, misalnya si A itu mengangkat meja dari tempat gini, karena meja itu mengganggu jalan teman-teman yang lain, sehingga harus mengangkat meja itu dan memindahkan meja. Maka dari itu ada pergerakan spontan. Nah, pergerakan spontan itulah, jadi kayak misalnya dari energi yang semula kita nggak ada energi sama sekali, kemudian mengangkat meja ya kan, kita mau tidak mau mengangkat meja karena menghalangi jalan, seret gitu. Nah, itu namanya driving force. Jadi ada pergerakan atau perubahan energi secara spontan. Ya. Apa yang menyebabkan driving force suatu reaksi itu terjadi? Jadi yang awalnya kita diam saja, kemudian ada energi yang masuk atau yang kita gunakan, itu apa yang menyebabkannya? Ya, penyebabnya adalah adanya pergerakan, ada perubahan energi di dalamnya. Mengapa pada temperatur kamar es, jadi kayak suhu temperatur yang awalnya es itu bisa mencair secara spontan, tetapi nggak bisa dari kalau udah mencair, misalnya es krim ya, es krim itu kalau kalian masukkan ke freezer kan keras tuh. Nah, saat kulkasnya mati atau freezernya mati, mencair dong ya. Nah, mencair itu kemudian kita masukkan lagi. Pasti perubahan bentuknya nggak bisa seperti semula ya kan. Esnya yang awalnya merah, kuning, hijau ya warna pelangi, es krim pelangi. Tapi sekarang karena mencair, kulkasnya freezernya rusak sehingga tidak bisa seperti semula. Nah, itulah energi atau driving force yang dimaksud Ibu. Jadi adanya perubahan itu nggak bisa kembali ke energi yang semulanya. Benar dia bisa beku, tetapi tidak bisa seperti bentuknya seperti semula. Begitu. Nah, begitu juga saat misalnya nih, ada konsep panas dan energi di dalam termodinamika itu. Contoh nih, kita habis lari-lari, pasti akan mengeluarkan energi dan kemudian energi itu menjadi energi panas. Nah, energi yang bermanfaat itu hasil dari reaksi kimia. Pada termodinamika kedua akan dibahas mengenai entropi. Nah, Bu Intan akan membahas seluk-beluk entropi dan energi bebas ya, itu pada termodinamika kedua. Harapan Ibu hari ini termodinamika pertama dulu yang kita fokuskan ya. Setelah itu minggu depan kita bisa kalau waktunya memungkinkan cukup kita bahas tentang entropi, tetapi apabila tidak memungkinkan kita bahas minggu depan dengan Zoom kembali ya, supaya lebih jelas. Jadi pelan-pelan supaya kalian paham. Jadi apa hubungan driving force dengan entropi ini? Jadi kalau driving force tadi, Bu Intan menjelaskan, Bu Intan ulangi, adanya perubahan itu secara spontan. Jadi energi yang panas, ya kan, energi biasa ya, diam saja ya, kemudian mengangkat meja berubah jadi energi yang panas. Kita keringetan, ya kan, panas, ya kan. Nah, konsep panas dan energi ini ada di termodinamika yang pertama.
Nah, sedangkan energi yang bermanfaat dari hasil entropi ya, itu ada di termodinamika yang kedua. Itu semacam hukum. Hukumnya cuma ada dua. Termodinamika pertama dan termodinamika yang kedua. Oke, Bu Intan lanjutkan kembali. Nah, kalian lihat di sini ada reaksi mulai nih. Kimia pasti tidak keluar di luar, pasti ada reaksi ya, ada reaksi antara satu dengan lainnya. Reaksi antara ini contohnya Bu Intan kasih contoh soda kue dengan asam cuka. Nah, soda kue dengan asam cuka. Soda kuenya NaHCO3 ya. CH3COOH-nya ini adalah asam cuka. Ada reaksi di dalamnya, ya kan? Menjadi Na ya, CH3COO plus ada karbon dioksida dan air. Ternyata menghasilkan karbon dioksida dan air pada reaksi soda kue dan asam cuka ini. Nah, reaksi ini kita jabarkan menjadi tiga ilmu atau hukum dasar. 1 stoikiometri, 2 termodinamika yang Bu Intan merah yang kita pelajari hari ini, dan yang terakhir adalah kinetika. Kalau kinetika ini kan kinetik ya, energi kinetik atau energi gerak. Kalau stoikiometri itu berdasarkan reaksi kimia yang dari tata nama senyawa. Sedangkan termodinamika dilihat dari reaksi spontannya tadi, driving force, ya, secara spontan. Nah, kalau kita bahas stoikiometri terlebih dahulu, apa yang terjadi antara soda kue dengan asam cuka ini? Nah, spesies kimia yang terlibat perbandingannya dalam mol. Jadi reaksi ini satuannya adalah mol, ya, molaritas. Sedangkan termodinamika, dapatkah reaksi terjadi secara spontan? Bisa, karena soda kue dan asam cuka ini ada perbedaan kadar, sehingga pasti ada reaksi spontan. Ya. Driving force atau reaksi secara spontan itu melibatkan ada delta G, ya, ada gravitasi, delta H dari termodinamika, dan delta S. Nanti Ibu Intan akan bahas, ini ada rumusnya. Delta G, delta H dari segi termodinamika ya, satuannya, kemudian delta S itu dari temperaturnya. Nah, kinetika, seberapa laju reaksi terjadi? Nah, ternyata ada rumusnya untuk mengetahui kinetika. R sama dengan K NaCO3 dari tadi ya, tadi soda kue dan asam cuka tadi ya, dikalikan, jadi antara yang soda kue NaHCO3 dikalikan CH3COOH. Jadi soda kue kali asam cuka, itu kalau menghitung kinetika. Kalian nggak usah bingung, stoikiometri dan kinetika ini ditutup dulu. Ditutup dulu ini hanya sekedar kalian paham saja untuk membedakan ketiga unsur, ketiga hukum ya. Yang kita bahas adalah yang termodinamika. Jadi adanya delta G itu apa Bu? Delta H itu apa Bu? Sedangkan delta S itu apa? Kita akan bahas setelah ini. Nah. Kemudian hukum termodinamika, tadi yang pertama ya, hukum termodinamika. Bu Intan tadi membahas sekilas, ada hukum termodinamika yang pertama, dan ada hukum termodinamika yang kedua. Kalau hukum pertama, tentang kelestarian energi. Jadi kalian pasti ditanya rumus tentang energi, kemudian nanti jenis-jenis energi itu apa saja. Nah, itu ada di hukum pertama. Maksud dari you cannot win ini adalah dari hukum pertama ini, maksudnya bukan kemenangan di sini, adanya reaksi itu tidak bisa berubah kembali, sehingga you cannot win. Maksudnya ya, jadi reaksi yang awalnya tadi S ya, S mencair, es krim ya, es krim mencair, kemudian apabila kembali lagi ke bentuk semula itu sulit. Benar dia bisa kembali beku, tapi tidak bisa kembali ke
bentuk yang semula. Itu you cannot win. Tapi sebaliknya, hukum kedua itu atau yang berhubungan dengan entropi tadi dari energi yang bermanfaat ya. Nah, itu you cannot break even. Jadi kamu di sini sifatnya adalah tidak pasti. Jadi kamu bisa di sini break ini semacam bukan beristirahat tapi ada jeda waktu untuk perubahannya. Nah, spontanitas kan pastinya tadi kalau driving force tadi spontan, hukum driving force jadi pergerakan atau energi yang berubah secara spontan. Tapi kalau hukum kedua atau entropi itu tidak spontan. Jadi ada break even-nya. Ada semacam jeda waktunya. Itu yang membedakan antara hukum pertama dan hukum yang kedua. Hukum termodinamika yang pertama tadi kan spontan ya, driving force. Tapi kalau hukum kedua atau entropi itu ada semacam jeda waktu dia untuk berubah. Jadi tidak spontan langsung set gitu. Tapi ada waktu dia untuk jeda untuk berubah, energinya akan berubah. Spontanitas reaksi itu ditentukan oleh faktor utamanya adalah faktor energi. Ya. Dalam kimia dinamakan entalpi dan entropi. Jadi jangan keliru kalau yang faktor energi itu entalpi ya. Hukum 1 termodinamika itu entalpi, hukum 2 termodinamika itu entropi yang ada jeda waktu break even-nya. Sedangkan kalau entalpi tadi atau hukum termodinamika yang pertama dia spontan driving force. Jadi dia langsung berubah spontan tapi tidak bisa kembali ke bentuk semula. Begitu. Selanjutnya, Ibu akan bahas mengenai definisi energi. Kita masuk ke ranah termodinamika pertama yang hubungannya entalpi atau energi. Ya. Energi itu apa sih? Kemampuan untuk melakukan suatu kerja. Kemampuan untuk melakukan kerja atau memberikan panas atau kalor. Ya. Segala sesuatu yang disebut energi dan segala sesuatu yang dapat diubah jadi berasal dari energi panas, kerja, massa, entropi. Jadi karena kalau bisa diubah itu hubungannya sama panas, kerja, massa, dan entropi. Ada energi panas, energi kinetik atau kerja, energi massa, dan entropi itu ada di hukum termodinamika yang kedua. Nah, itu tadi hukum termodinamika yang pertama. Nah, kita masukkan lagi ya di materi yang Ibu share lagi termodinamika yang kedua. Ternyata waktunya kita masih cukup. Yang part kedua, ini yang Bu Intan belum bahas dan belum record di materi PowerPoint kalian. Nah, kita masuk ke ranah jenis-jenis energi. Energi itu apa aja? Kalau kalian dulu saat SMA pasti pernah mendengar bab tentang energi. Entah itu di fisika, entah itu di kimia. Ya, entah itu di pokoknya di IPA ya, di bangku SMA khususnya di jurusan IPA itu pasti hubungannya dengan energi. Ada energi radiasi, yaitu energi yang berasal dari matahari. Ini Bu Intan slideshow ya, sebentar, mohon ditunggu. Nah, energi radiasi itu berasal dari matahari dan merupakan sumber energi utama bumi. Kalau ini kalian sudah paham, ya. Energi radiasi. Ada lagi energi thermal, dari term. Term itu adalah semacam gerak ya, ada gerakan. Energi yang berkaitan gerak acak, atom-atom dan molekul. Jadi, term itu bukan termometer ya, bukan suhu, melainkan energi acak, gerak acak yang hubungannya dengan atom dan molekul.
Kemudian ada lagi energi kimia. Itu tersimpan dalam satuan struktur zat kimia. Jadi setiap zat kimia pasti punya tersimpan, entah itu perbedaan kadar energinya, dalam satuan struktur tersebut akan tersimpan energi kimia. Kemudian ada lagi energi nuklir. Nah, merupakan energi yang tersimpan dalam gabungan neutron, proton pada atom. Jadi kalau sudah berbicara tentang energi nuklir, itu gabungan antara neutron dan proton pada atom. Dan yang terakhir ada energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang tersedia akibat posisi suatu benda. Jadi contoh tadi kalian memindahkan meja. Contoh pertama ya, Bu Intan sampaikan tadi, karena menghalangi jalan, meja tersebut diangkat oleh seseorang ya. Bu, ini segera saya pindah supaya tidak menghalangi jalan. Yang digunakan adalah energi mengubah posisi dari yang semula kalian duduk diam, kemudian berdiri untuk mengangkat meja. Jadi itulah adalah energi potensial, energi yang tersedia akibat posisi suatu benda. Bisa saja energi tersebut ada energi kinetik di dalamnya, itu pergerakan. Dari yang semula duduk, kemudian berdiri, membungkuk, kemudian tegak. Nah, itu ada energi kinetik. Nah, energi kinetik itu hubungannya pasti ada energi kalor. Nah, itu hubungan energi potensial adalah energi kalor, energi kinetik, dan jadi saling terkait. Jadi tidak hanya satu pergerakan itu hanya satu energi saja, tidak. Bisa jadi satu pergerakan itu bisa beberapa energi yang digunakan. Sehingga, contoh nih, misalnya energi nuklir nih. Energi nuklir ini ada neutron, ada proton ya kan? Ada di dalam sebuah atom. Ternyata ada tumbukan antara proton dan neutron tersebut. Nah, tumbukan tersebut otomatis ada energi potensialnya karena mengubah posisi atom dari atom yang semula ada di depan, kemudian berpindah ke atom yang ada di belakang. Jadi tidak hanya satu macam energi saja, tapi ada beberapa macam energi. Oke, kita bahas kembali hukum satu termodinamika supaya kalian lebih paham di sini. Jadi, hukum termodinamika yang pertama itu membahas mengenai jumlah total energi di alam itu selalu tetap. Itu bunyinya kayak gitu. Jumlah total energi di alam itu selalu tetap. Energi itu tidak dapat diciptakan, ya. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, termasuk ke bentuk yang tidak disebut energi. Contohnya kerja. Ya. Jadi misalnya nih, kerja itu sebenarnya bukan energi. Jadi kerja itu semacam kita do something ya. Misalnya melakukan sesuatu, kita memindahkan meja tadi, ada kerjanya, tapi bukan energi. Energi yang dimaksud adalah energi kalornya misalnya, atau energi gravitasinya karena kita ngangkat meja, atau energi potensialnya karena ada perpindahan gerak. Nah, termodinamik ini mempelajari energi dan interconvention. Jadi antara entalpi ya dan entropi. Nanti kita akan bahas tentang entropi. Oke, kalau kalian lihat di sini ada sistem dan lingkungan untuk mentransfer energi, ya, yang Bu Intan tulis berupa E, dan materi itu M, ya, transfer energi dan materi. Ini mulai running out time, udah ada pemberitahuan, tapi insya Allah nanti kita kalau misalnya sampai tidak selesai, Bu Intan akan lanjutkan minggu depan ya. Nah, intinya dari sistem ini hubungannya pasti dengan lingkungan. Kenapa? Karena energi dan lingkungan itu nggak bisa dipisahkan.
Sistem ada lingkungan di sampingnya, ya. Di sekeliling atau di sekitarnya ada lingkungan. Nah, sistem ini ada yang sistem terbuka, ada yang sistem tertutup, dan sistem yang terisolasi. Jadi energi tersebut sistemnya terbuka, itu maksudnya adalah dia terbuka untuk lingkungannya. Dia melakukan sesuatu itu misalnya kayak energi gravitasi ya, hubungannya dengan lingkungan itu akan muncul, akan tampak. Kalau energi kalor ya, misalnya yang kita rasakan cuma diri kita sendiri, hanya indera perasa kita yang terasa. Nah, itu sistem tertutup. Nah, kalau sistem terisolasi itu seperti energi nuklir. Kenapa terisolasi? Karena adanya proton dan neutron pada kondisi atau pada lingkungan yang dibuat atau sengaja dibuat atau diisolasi. Gitu ya. Ada sistem yang terbuka dengan lingkungan, ada sistem yang tertutup dengan lingkungan, dan ada sistem yang terisolasi karena memang dibuat, sengaja dibuat. Nah, E dan M, jadi tidak bisa terpisahkan. Kalau kalian lihat. Nah, semacam ini. Kalau energi itu, misalnya energi panas nih, energi panas, air ya, air panas. Kemudian dibuka. Kira-kira panasnya gimana? Kalau dibuka otomatis kalornya keluar ya, atau panasnya akan keluar. Nah, itu akan apabila terbuka, pasti akan dirasakan oleh lingkungan. Tapi kalau sistemnya tertutup, dipanaskan, misal airnya ini yang kedua ini dipanaskan, kemudian ditutup. Nah, yang merasakan hanya yang di dalam botol dan indera peraba kita ya, peraba kita yang hanya tertentu saja. Orang lain tidak bisa merasakan panasnya. Nah, sedangkan kalau terisolasi itu sengaja dibungkus, kemudian ditutup ya, ditutup dan dibuat. Misalnya pada suhu tertentu, pada kondisi tertentu, ditambahkan larutan tertentu. Nah, itu namanya isolasi. Jadi kita buat buatan manusia. Nah, itu ada 3 sistem tersebut. Selanjutnya, oke. Nah, keadaan sistemnya sekarang. Kalau kalian lihat di sini ada volume, dalam kotak kubus ini ya, ada volume, ada P, pressure-nya, pressure itu tekanan, sedangkan ada T, temperaturnya. Jadi variabel keadaan sistem pada termodinamika yang pertama itu dilihat dari banyaknya zat, ada berapa, volume, P, tekanan, dan T, temperatur. Nah, ini untuk mengukur keadaan sistem. Nah, akhirnya ada persamaan P kali V, jadi tekanan kali volume sama dengan banyaknya zat N kalikan R. R itu ada tetapannya. Bu Intan nanti akan share ya, R itu tetapan. Sedangkan T itu temperaturnya. Jadi P sama dengan, kalau dicari P-nya berapa? P dalam kurung kali N, banyaknya zat, kali T, temperatur, kali volume. Nah, R itu kondisi ini, termodinamikanya, ada tetapannya ya. Angkanya ada berapa. Nah, fungsi keadaan, sifat-sifat yang ditentukan oleh keadaan akhir dan keadaan awal. Sistem terlepas dari bagaimana keadaan tersebut dicapai. Contohnya, kalian ada di bukit nih. Nah, kemudian ada energi, ya, ada tekanan, ada volume, ada suhu. Suhu temperaturnya di bukit dingin ya. Kalian naik, tek 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 tek, naik, ya kan? Ada macam-macam energinya. Dapatlah energi potensial atau gravitasi, ya. Potensial pendaki yang pertama. Pendaki pertama pakai yang biru. Lajur biru. Kalau kalian lihat ada lajur biru. Sedangkan pendaki yang kedua itu pakai lajur merah. Kira-kira mana energi yang lebih banyak? Otomatis yang merah dong ya. Karena dia kan berkeliling. Nah, energinya lebih banyak dipakai yang
merah dibandingkan yang biru. Yang biru hanya naik seret gitu. Hanya lurus saja. Jadi tergantung dari lintasan yang dia pilih. Energi, tekanan, volume, dan suhu. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi keadaan. Kalau tadi ada faktornya, ada sistem tadi ya, lingkungan. Nah, ini yang kedua adalah faktor fungsi keadaan. Jadi sifat-sifat yang ditentukan oleh keadaan akhir, kan awalnya pendaki sama-sama di titik mendaki yang sama, ya, keadaan awalnya. Keadaan akhirnya adalah ternyata tergantung dari lintasan mana yang dia pilih. Nah, itu tergantung dari lintasan dan juga bagaimana keadaan tersebut dicapai. Nah, baik, itu tadi Bu Intan akan membahas materi sampai ini dulu. Sampai termodinamika yang kedua yang bagian fungsi keadaan. Nah, minggu depan insya Allah Ibu akan lanjutkan lagi ya termodinamika kedua, plus ada rumusan-rumusan yang akan Ibu tambahkan tentang entalpi dan entropinya. Nah, kalian pasti belum paham yang entropi pasti. Nah, minggu depan Bu Intan akan bahas kembali entropi, yaitu hukum termodinamika yang kedua. Gitu. Mungkin sampai sini kalian ada yang ditanyakan, silahkan. Bagi teman-teman, apakah masih bingung? Ada yang belum paham? Jadi kita membahas energi yang termodinamika pertama. Jadi yang termodinamika pertama itu energi itu nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi bisanya hanya diubah. Nah, ternyata diubahnya itu pengaruhnya ada lingkungan, ada keadaan, dan satu kali energi itu, satu kali kita bergerak ya, itu bisa jadi beberapa energi yang kita gunakan. Intinya itu kesimpulannya. Itu hukum termodinamika yang pertama. Sedangkan nanti kalian akan mengetahui tentang entropi di minggu depan, insya Allah ya, di jam yang sama, hari yang sama, Bu Intan akan menjelaskan tentang entropi yang termodinamika yang kedua. Any question? Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Ini ada teman-teman yang belum masuk ya? Kita ber-34, harusnya 36. Iya, 36 ya. Nanti saat kalian misalnya, Bu, saya benar-benar nggak bisa ikut Zoom, WA pribadi Bu Intan ya. Jadi Bu Intan tahu kalian tidak mengikuti dikarenakan apa. Kemudian kalau misalnya, jadi bisa Bu Intan absensi, kan absensi itu ada di sistem dosen, jadi e-learning itu wajib kalian buka, kalau Zoom nanti kalian wapri aja, Bu, saya nggak bisa hari ini karena apa, gitu ya. Jadi kita tetap terbuka dan tetap tahu kondisi kalian, bagaimana, apa ada kesulitan. Gimana, apakah ada yang ditanyakan, silahkan Bu Intan. Nggak ada ya kayaknya ya. Udah jelas semua ya. Atau kalau kalian misalnya dalam pertemuan ini malu untuk bertanya, Bu Intan siapkan forum, tapi forumnya tidak ada grading, tidak ada penilaian, jadi pertanyaannya sebanyak-banyaknya dan apa ya, tidak ada waktu batasan. Jadi kalian bisa misalnya tanya besok, tanya minggu depan, bisa. Jadi kalau grading itu di sistem ada batasannya. Jadi jamnya misalnya Bu Intan edit dari jam 8 sampai jam 10. Nah setelah itu udah kalian nggak bisa bertanya lagi. Bisa pun tidak terdetek